Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Felisa Febrianti. Saya dari kelompok 4. Di sini Ibu, di sini saya akan menanya tentang bagaimana pendapat Ibu tentang definisi moderasi dalam Islam dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai moderasi dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari kacamata Islam. Pertama, kita itu ibadah harus seimbang antara akhirat dengan kehidupan dunia. Contohnya, kita itu giat bekerja tapi jangan lupa ibadah. Jadi intinya balance ya antara dunia dan akhirat. Karena menurut sebuah hadis Rasulullah, if'al lidunyaka ka'annaka ta'isha abadan. Hiduplah, bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Artinya bukan berarti kita harus nyari dunia terus, bukan. Jadi untuk mengambil semangat hidup biar semangat dalam mencari nafkah. Yang kedua hadisnya itu if'al li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakan akhiratmu seolah-olah kita akan mati besok. Artinya kalau kita ingat mati besok berarti ibadahnya itu khusyuk, sungguh-sungguh, dan banyaklah mengerjakan. Misalkan dalam sholat sunat pun tidak cukup untuk 2 rakaat, misalnya tahajud full 12 rakaat, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya. Jadi antara mengerjakan duniawi dan melaksanakan ibadah untuk akhirat itu balance ya. Terus selain itu kalau dipandang dari kacamata Islam, moderasi itu intinya kita jangan terlalu fanatik terhadap Islam ya. Jangan terlalu, tadi kan seimbangkan dunia dengan akhirat. Yang kedua jangan terlalu fanatik pada satu hukum gitu. Itu menurut Ibu. Nah, yang kedua Bu, di sini apa sih pentingnya moderasi itu dalam agama untuk mencegah ekstremisme di kalangan umat Islam? Artinya moderasi pentingnya dalam kehidupan Islam, di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mencegah ekstremisme. Itu artinya kita tidak boleh hidup arogan lah gitu ya. Intinya gitu, tidak boleh terlalu keras dan radikal. Tidak boleh, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan ya. Islam itu keras dalam artian Islam itu keras di situ istiqomah. Ketika Islam mau diruntuhkan, ketika Islam mau dihusut, Islam itu keras berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Tetapi Islam tidak suka kekerasan. Sebagaimana Rasulullah, sayangnya Rasulullah sekalipun tetangganya itu orang kafir, dia tidak melakukan kekerasan. Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita dengan sifat hilim. Hilim itu penuh rasa kasih sayang gitu. Untuk apa? Untuk kita saling menghargai sesama manusia. Contohnya misalkan perbedaan pendapat. Jangankan dengan luar agama Islam, tidak sedikit kan perbedaan, pertentangan di dalam agama Islam antara kubu satu dengan kubu lain. Contohnya lah kalau dibilang, misalnya contoh ya, mohon maaf ini tidak ada unsur apa-apa Muhammadiyah dengan NU, kan pasti ada perbedaan di antara perlakuan ibadah atau secara ibadah kepada Allah itu kan. Jadikanlah perbedaan tersebut menjadikan keindahan dalam Islam. Beraneka ragam, kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama ngikutin ajaran Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang berbeda gitu. Yang penting kita melaksanakan ibadah itu ada hujah itu alasan, ada dalil yang kuat untuk kita mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Selain itu, pentingnya moderasi dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari kacamata Islam itu untuk menjaga keharmonisan antara umat beragama, artinya Islam dengan non-muslim, juga menjaga keharmonisan sesama muslim, sesama tetangga. Itu. Apakah ada gitu ayat-ayat Al-Quran yang mendukung tentang prinsip moderasi dan keseimbangan antara dunia dan akhirat?
Tentu ada, kalau nggak salah dalam Al-Baqarah 143, kalau nggak salah ya. Terus pastilah segala sesuatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari di dalam Islam itu jauh-jauh hari, masalah hari ini kita alami pasti ada hujahnya, dalilnya, alasannya di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah di ayat 143 surat Al-Baqarah ya, surat kedua. Boleh dibacakan atau tidak itunya? Ya Ibu silahkan. Izin untuk dibaca Al-Qur'annya ya, Ya, takut salah. Ya. Ya. Kalau nggak salah bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Itu penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang gitu. Jadi untuk mengikuti kehidupan Rasul, ya mengikuti ajaran Rasul. Jadi umat Islam itu umat wasato, pertengahan ya. Seperti tadi pertanyaan Anda yang pertama, ya Islam itu umat yang ada di tengah-tengah. Jadi akhirat dipelajari, dunia pun dipelajari, karena akhirat tidak akan berjalan tanpa dunia. Contohnya sedekah ya. Jadi Islam itu adalah umat Islam itu adalah umat wasato, umat yang pertengahan, tidak terlalu condong ke akhirat tanpa mengerjakan dunia. Itu pun tidak bagus karena kita manusia, perlu makan, perlu pakaian, itu dunia kan, dan perlu ibadah lainnya. Dan kalau kita apalagi kebalikannya, kita ngikutin duniawi tanpa diikutin akhirat, itu lebih berbahaya, lebih celaka. Jadi seimbang ya Ibu. Seimbang ya, seimbang. Umat wasato itu seimbang kehidupannya antara dunia dan akhirat. Walaupun ya harus diutamakan ya akhirat. Tuh, ya. Kemudian Ibu, bagaimana sih supaya kita itu bisa mewujudkan sikap toleransi dan penghargaan gitu kepada dari masyarakat yang beragam? Oke, baik. Sekarang kita hidup toleransi diawali antara sesama muslim, bertetangga. Pertama dari sikap menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan antara satu sama lain. Ketika orang berpendapat, kita dengarkan dulu kemana arahnya, kemudian kita cermat, kita simak, kita cermat. Apabila tidak setuju dengan hati kita tidak boleh menjudge-nya sekaligus, tapi kita berikan pengertian supaya bisa dimengerti. Intinya menjaga kerukunan sesama umat Islam, menjaga kerukunan antar umat beragama ya gitu. Jadi intinya moderasi itu sangat penting lah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kerukunan ya, di antara sesama manusia. Dengan cara demikian kita bisa menjaga hubungan baik ya. Menjaga hubungan baik walaupun kita bertetangga dengan beda agama, menjaga hubungan baik antara si kaya dan si miskin, menjaga hubungan baik antara pejabat dan rakyat jelata. Kalau kita punya pikiran seperti itu, tidak akan ada pertengkaran antara kita walaupun berbeda kasta, berbeda tahta, dan berbeda agama. Seperti itu. Nah, lalu Ibu, apa saja sih tantangan utama yang harus dihadapi dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia saat ini gitu? Adanya pengaruh paham-paham ekstremis yang bisa memecah belahkan antara satu sama lain. Contohnya memberikan hujah atau alasan satu penerangan yang salah
misalkan kurangnya pemahaman dalam agama, kurangnya pengetahuan mendalami ajaran agama Islam, sudah berani memberikan hukum gitu. Intinya bisa memecah belahkan kalau kita kurang teliti ya. Tantangannya itu, kalau kita tidak teliti menerima moderasi di antara umat beragama sesama Islam gitu, adanya pemecah belah ekstrim ya, intinya kurang pemahaman di dalam agama itu ya. Apalagi sekarang medsos media sosial memberikan ajaran ini belum tentu kebenarannya udah disampaikan, ngotot dengan pendapatnya, saya yang paling benar. Ternyata ya walaupun benar itu kurang sempurna. Mereka atau dia yang menyampaikan seperti itu, dia kokoh dalam pendapatnya tanpa melihat bahwa dia itu belum memperdalam benar tentang Islam gitu. Intinya tantangannya moderasi di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya paham-paham ekstremis tuh. Apalagi dengan non-Islam kali itu. Betul. Paling dengan non muslim. Kita itu tidak harus bermusuhan ya. Istilah hadisnya itu lana a'maluna walakum a'malukum. Gitu ya. Amal kita buat kita. Mereka berpendapat seperti itu ya buat mereka. Kita berpegang teguh dengan ajaran agama Allah dan Rasulnya. Mereka dengan alasannya masing-masing silakan. Kalau mereka tidak bisa diberikan pemahaman oleh kita, seperti itu. Intinya jauhi paham-paham ekstremis. Kalau kita menerima berita tentang hukum Islam maupun hukum pergaulan sehari-hari, kita teliti dulu, kita telah dulu, kita cerna dulu kemana tujuannya. Jangan sampai kita terjerumus dengan alasan-alasan mereka yang kurang di dalam pengetahuan agama, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari juga. Ya, dan mohon maaf apabila di dalam jawabannya kurang memuaskan. Kalau ada salahnya itu bukan keliru dari ajaran agama, tapi kebodohan yang berasal dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan tersebut. Mudah-mudahan kalau ada benarnya itu keluar dari ajaran agama Allah, Islam yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.